Kontribusi Profesor Dr. Emil Salim dalam wacana CSR di Indonesia. Video kali ini dibuat demi memenuhi tugas pertanian berkelanjutan. Saya, Laurina Santa Gladys Lumban Tobing, dengan NIM D1B018. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam materi kali ini. Yang pertama, wacana dan praktik. Yang kedua, pemikiran CSR Profesor Dr. Emil Salim. Yang ketiga, kritik atas Milton Friedman dan praktik pembangunan. Yang keempat, berbagai standar CSR. Dan yang kelima, regulasi CSR di Indonesia. Wacana dan praktik CSR di Indonesia. Sandra Wadok menyatakan bahwa wacana dan praktik CSR merupakan dua dunia paralel. Wacana dimaksudkan untuk melaksanakan refleksi mengenai sejauh mana praktik CSR telah dilakukan di dunia usaha. Sudah ada cukup banyak wacana CSR yang maju mengikuti arus utama CSR di tingkat dunia. Namun praktiknya secara umum masih jauh dari gagasan-gagasan yang dipertukarkan dalam forum-forum ilmiah dan profesional. Karena pemahaman yang superficial, kebanyakan perusahaan di Indonesia belum bisa mengaitkan antara tanggung jawab sosial dengan tujuan ekonomi mereka. Sistem CSR adalah kesatuan manajemen tanggung jawab sosial yang dimulai dari penilaian, pembuatan strategi, eksekusi, hingga komunikasi. Dalam hal penilaian, pemetaan pemangku kepentingan, penilaian kebutuhan masyarakat, penilaian risiko non-finansial, dan benchmarking dengan standar CSR tertentu memegang peranan penting. CSR dilaksanakan dengan cara yang beragam. Dari sudut pandang pelakunya, ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakannya sendiri atau sebaliknya. Praktik CSR di Indonesia yang paling kurang mendapat perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang menggunakan istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka tanpa didukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Komunikasi dalam CSR sesungguhnya adalah komunikasi kinerja triple bottom line, mencakup bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Asumsi yang harus dipegang erat adalah bahwa komunikasi tidak boleh memberikan gambaran yang melampaui kinerja objektifnya. Namun yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Ada banyak perusahaan yang mencurahkan lebih banyak sumber daya finansial untuk meningkatkan pengiklanan dirinya daripada sumber daya yang dicurahkan untuk aktivitasnya sendiri. Pemikiran CSR oleh Profesor Dr. Emil Salim. Masih jauhnya jarak antara praktik dan wacana CSR sesungguhnya sangat disayangkan. Sebagaimana yang akan ditunjukkan pada bagian ini, pemikiran CSR sangat-sangat progresif, bukan saja di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Analisis yang dilakukan oleh Pak Emil antara Januari 2005 hingga Mei 2009 menunjukkan bahwa gagasan-gagasannya yang original dan diturunkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep yang turut ia bantu kelahirannya tahun 1987 melalui keanggotaannya di Komisi Brundtland sesungguhnya sangat dekat dengan gagasan para pemuka CSR di tingkat global. Kritik atas Milton Friedman dan praktik pembangunan. Pada berbagai kesempatan, berbicara mengenai CSR, Pak Emil membuka dengan pernyataan bahwa ia menentang keras pendirian Milton Friedman bahwa the business of business is business. Pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata. Pembangunan seharusnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh.
yaitu yang pertama dimensi sosial. Pak Emil menyebutkan focusing on humanity and society, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia. Yang kedua, dimensi lingkungan. Pak Emil mengatakan bahwa assuring God-given, life-supporting, natural resources are being sustained. Pak Emil mengingatkan bahwa manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Yang ketiga adalah dimensi ekonomi. Pak Emil menekankan agar perusahaan benar-benar harus memikirkan economic development on its broadest sense, based resource allocation. Kalau mau dianggap bertanggung jawab penuh, Pak Emil menegaskan perusahaan-perusahaan ekstraktif harus berupaya pula mengurangi distorsi pasar. Berbagai standar CSR. Pak Emil dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan. Pak Emil dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. Standar kinerja yang sering dikutip Pak Emil adalah Social Accountability atau SA8000 yang terkait dengan ketenagakerjaan. ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan, sementara ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2010 statusnya adalah draft international standard. ISO 26000 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial atas dampak melekat pada setiap bentuk organisasi sangat cocok dengan pemikiran beliau mengenai internalisasi, eksternalisasi, serta perlunya kemitraan tiga sektor tersebut. Berbagai standar lain yang paling penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu. Pak Emil setidaknya pernah menyatakan 4 standar industri yang penting, yaitu RSPO untuk perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit, Equatorial Principle untuk perbankan, EITI untuk pertambangan dan migas, 30 serta Ecolabel untuk kehutanan. Untuk melaporkan tanggung jawab sosial, beliau menyarankan agar perusahaan mengadopsi standar Global Reporting Initiative atau GRI yang mulai tahun 2006 telah memperkenalkan generasi ketiganya. Pak Emil juga menyatakan dukungannya untuk pembuatan SRI. Sangat penting bagi perusahaan untuk masuk ke dalam indeks berkelanjutan seperti SRI, karena dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang berkomitmen CSR bisa memisahkan dirinya dari perusahaan kebanyakan. Dampaknya adalah peningkatan reputasi dan akhirnya keuntungan ekonomi. Regulasi CSR di Indonesia. Menurut Pak Emil, sudah seharusnya perusahaan menganggarkan biaya untuk CSR. Namun demikian, penganggaran itu terutama terkait dengan keharusan untuk melakukan upaya internalisasi atau eksternalitas. Sementara, yang masih terlalu banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah anggaran sekedar untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan yang lebih baik. Kalau ide regulasi CSR diterima, seharusnya perhitungan biaya yang harus disediakan oleh berbagai perusahaan akan berbeda-beda, tergantung dari dampak yang ditimbulkannya. Pak Emil juga menyoroti dampak pemberlakuan Undang-Undang PT terhadap perkembangan CSR di Indonesia. Menurut beliau,
Dampak positifnya adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi eksternalitas perusahaan. Dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah yang terkait dengan kewajibannya, namun proses penjaminan transparentasinya tidak diatur dengan CSR untuk pertanian berkelanjutan. Dewasa ini, banyak perusahaan mengembangkan rencana yang berfokus pada CSR. CSR adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan. Karenanya, CSR mempunyai hubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, keputusan untuk memberlakukan pertanian berkelanjutan demi meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan dan inovasi dalam melakukan proses pertanian yang baik dan tidak mencemarkan lingkungan. Masalah lingkungan hidup, dalam hal ini termasuk pertanian, semakin penting bagi program CSR. Perusahaan ini memungkinkan bencana seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai CSR sangat penting untuk membantu melindungi keanekaragaman hayati. Manfaat yang akan diterima oleh pertanian berkelanjutan dengan adanya CSR adalah antara lain: yang pertama, penggunaan sistem digitalitas dalam proses pertanian. Yang kedua, meninjau rantai pasok bisnis yang bertanggung jawab atas 90% pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menggunakan produk pupuk organik dan juga bahan pengusir hama yang ramah lingkungan dan tidak merusak kualitas. Sampai di sini presentasi saya mengenai materi CSR di Indonesia. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan dalam pengucapan saya. Sampai di sini presentasi saya. Atas perhatian teman-teman dan saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih.